Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di ruang belajar IPS. Hari ini materi yang akan kita pelajari upaya menghadapi globalisasi. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi. Oke, kita lanjut dengan semangat pagi. Minggu lalu, kita belajar mengenai dampak globalisasi, baik secara positif maupun negatif. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang upaya mengatasi dampak negatif dari globalisasi tersebut. Nah, globalisasi sudah Ibu katakan sebelumnya bahwasanya tidak bisa dihindari. Sehingga globalisasi merupakan tantangan besar bagi setiap bangsa, di mana tidak mungkin bangsa-bangsa di dunia ini menutup di tengah ketergantungannya kepada bangsa lain. Oleh karena itu, negara harus mempunyai kemampuan untuk menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama-sama mempunyai hak untuk menjadi subjek globalisasi. Maka dari itu, negara di kawasan selatan dan negara di kawasan utara harus dapat bekerja sama mengendalikan globalisasi dengan tetap mengedepankan aspek kehormatan dan martabat bangsa. Apa ya yang dimaksud dengan negara di kawasan utara dan kawasan selatan? Oke, kita bahas selanjutnya. Coba kalian amati peta di bawah ini. Nah, di sini ada negara-negara di kawasan utara dan negara-negara di kawasan selatan. Bisa kalian lihat dalam peta ada garis yang atas adalah arah utara dan bawah adalah selatan. Nah, pada dasarnya negara di kawasan utara merupakan negara maju dan negara industri, di mana sebenarnya tergantung pada negara dunia ketiga yang ada di kawasan selatan. Ketergantungan tersebut diantaranya bahwa negara ketiga merupakan pemasok bahan baku industri dan tempat memasarkan hasil produksinya dari negara-negara di kawasan utara. Ketika dunia ketiga menghentikan ekspor bahan mentah, tidak mau hutang pada negara maju, menutup diri terhadap barang-barang hasil produksi negara maju, apakah mereka bisa disebut negara superpower? Tidak bisa seperti itu, kan? Oleh karena itu, globalisasi yang sudah melanda di berbagai kawasan dunia, baik belahan bumi utara maupun selatan, harus diimbangi dengan terciptanya hukum internasional. Globalisasi tetap dan akan terus berlangsung, maka kita tidak bisa mencari cara untuk menghentikannya, namun cara menyikapinya. Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk menghadapi globalisasi tersebut? Selanjutnya, kita akan bahas upaya menghadapi globalisasi dalam berbagai bidang. Pertama, globalisasi budaya. Kedua, globalisasi iptek. Tiga, globalisasi ekonomi. Empat, globalisasi komunikasi. Lima, globalisasi transportasi. Selanjutnya, kita bahas satu persatu. Upaya menghadapi globalisasi budaya. Yang harus kita lakukan yaitu menyaring setiap budaya asing untuk diadaptasikan dengan kebudayaan negara kita. Dua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional. Tiga, menggunakan produk-produk asli Indonesia. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Mematenkan setiap budaya yang ada, berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, memupuk kebinekaan Indonesia, meningkatkan kualitas keimanan dan moralitas. Upaya menghadapi globalisasi iptek. Kita harus mampu berkompetisi dalam kemauan iptek, meningkatkan motif berprestasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, selalu berorientasi masa depan,
serta meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern di segala bidang kehidupan. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi yang harus kita lakukan yaitu hendaknya kita menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan kompetitif. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan pemerintahan. Menghilangkan praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta manipulasi. Mendorong pengusaha-pengusaha lokal dan mendorong produk-produk kreatif dan inovatif, atau yang sering disebut dengan ekonomi kreatif. Upaya menghadapi globalisasi komunikasi, kita harus bisa memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat sesuai fungsi dan kebutuhannya. Tidak menyalahgunakan alat komunikasi, tidak terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah atau sering sekarang disebut dengan berita hoax. Upaya menghadapi globalisasi transportasi. Kita harus memanfaatkan transportasi sesuai dengan jarak dan waktu. Menggunakan alat tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya lokal. Dari apa yang kita pelajari hari ini dapat kita buat sebuah kesimpulan bahwasanya upaya yang dilakukan dalam menghadapi globalisasi tersebut hanya bersifat mengantisipasi agar tidak terjadi pengaruh globalisasi yang negatif. Globalisasi agar dimanfaatkan secara tepat dan bermanfaat. Melalui upaya dan sikap yang tepat diharapkan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sekarang Ibu bertanya, dapatkah kamu menemukan cara lain untuk menghadapi globalisasi? Oke, bisa kalian jawab, ketik di kolom komentar dengan kalimat yang sopan. Ibu tunggu, jangan lupa tulis nama lengkap dan kelasnya. Nanti Ibu kasih nilai. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar ya. Patuhi protokol kesehatan. Dan ingat, stay at home. Jangan lupa selalu gunakan masker dengan benar. Bye-bye. Ketemu lagi di ruang belajar IPS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.